Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Cultural Studies, dalam kesempatan kali ini kita akan membabar salah satu keris sepuh peninggalan leluhur Nusantara. Keris ini berdapur Carubuk Luk 7. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita lihat terlebih dahulu dari sisi luar. Warangkanya ini adalah warangka dengan model Gayaman Solo. Jenisnya kayunya adalah kayu timoho pelet. Kemudian pendoknya ini juga pendok sepuh. Kita bisa cek pendok sepuh itu dari segi bahannya. Bahannya biasanya yang sepuh itu tebal. Kemudian warnanya juga sudah kelihatan degradasi warna dari masa yang berjalan. Pusaka ini coba kita akan bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pusaka sepuh yang sangat terlihat istimewa, besar dan juga masih utuh. Pusaka ini memiliki panjang sekitar 38 cm, termasuk dalam pusaka Jawa itu kategori pusaka yang besar. Pusaka dengan jenis carubuk itu memiliki rincikan, antara lain kita bisa lihat ada pijetan, kemudian ada kembang kacangnya, ada juga jalannya, ada juga lambe gajahnya, kemudian ada juga grenengnya bagian ekor. Yang termasuk sangat langka dari jenis ini memiliki gonjo iras namanya, yaitu gonjo yang bersambung langsung antara gonjo dengan bilah atasnya ini. Jadi karena bersambung, ini namanya iras, termasuk jenis yang sangat langka. Pusaka dengan dapur carubuk itu memiliki luk sebanyak 7. Kita coba hitung luknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pusaka ini luknya memiliki sifat luk kembo atau luk yang tidak terlalu ngerengkol seperti model Jawa Timuran, karena jenis pusaka ini tangguhnya adalah Pajajaran. Tetapi untuk besinya, ciri-ciri menunjukkan besi Majapahit. Oleh karena itu biasanya pusaka dengan ciri yang seperti ini dinamakan Pajajaran Majapahit. Kita bisa lihat pamor dalam pusaka ini sangat istimewa. Tertata dengan begitu rapi, bagus, dan full pamor bior. Jenis pamornya adalah pamor bermacam-macam ini. Ada ural lulutnya, ada wasputahnya. Bagi sahabat semua yang bisa cek energi jarak jauh, bisa dicoba untuk mendeteksi. Keris pusaka yang sepuh pasti memiliki energi yang terasa, karena memang energi itu dihasilkan dari bahan pilihan dan juga doa dari Empu Tirakat ketika membuat pusaka tersebut. Kita akan mencoba untuk membahas sekarang secara lebih spesifik sejarah dan juga filosofi dari keris pusaka Carubuk Luk 7 ini. Keris pusaka Carubuk Luk 7, ada yang mengatakan
dibabar oleh Empu Mayang sekitar tahun 700-an Masehi. Ada juga yang mengatakan dibabar oleh Ki Joko Anom atau Joko Supo, putra dari Supo Mandrangi, seorang empu yang terkenal sangat hebat sekali di Nusantara pada waktu itu. Pusaka dengan dapur Carubuk Luk Tuju dalam sejarahnya pernah dipesan oleh Sunan Kalijaga yang memerintahkan kepada salah satu murid beliau yang masuk Islam pada waktu itu, yaitu Ki Joko Anom atau Joko Supo, putra dari Ki Supo Mandrangi, seorang empu yang sangat terkenal, Pangeran Sedayu, empu Majapahit akhir pada waktu itu. Pusaka dengan dapur Carubuk yang dipesan oleh Sunan Kalijaga ini akhirnya oleh beliau dijadikan pusaka ageman Sunan Kalijaga, yang kemudian beliau berikan kepada Joko Tingkir atau Sunan Pajang. Ketika diberikan, maka dijadikan ageman oleh Joko Tingkir Sunan Pajang Hadiningrat tersebut. Dan keris ini akhirnya menemani beliau Sultan Pajang ini dalam kepemimpinannya memimpin Pajang. Pusaka dengan dapur Carubuk Luk Tuju oleh karena itu identik memiliki filosofi spiritual dan filosofi kepemimpinan. Jika kita babar filsafat yang tertera dalam pusaka ini, makna filosofisnya adalah makna filosofis kepasrahan seorang hamba kepada Tuhannya dalam menghadapi segala sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Kepasrahan inilah yang dinamakan dengan tawakal. Tawakal tingkat tinggi kepada Tuhan atas semua apa yang telah ditakdirkan kepada manusia. Yang pasti manusia harus berusaha, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam aktivitas kehidupan manusia, usaha ikhtiar untuk menuju takdir yang terbaik itu harus dilakukan. Ini adalah filosofi yang terdapat dalam pusaka Carubuk Luk Tuju. Luk Tuju itu juga memberikan makna tuju, artinya pitu, artinya pitulungan. Sebuah harapan semoga Tuhan itu selalu memberikan pertolongan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dengan pertolongan Tuhan, maka pasti kehidupan kita akan lancar karena mendapatkan pertolongan dan ridho dari Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Itu adalah filosofi dari pusaka Carubuk Luk Tuju. Sekarang ketika kita membahas lebih mendalam lagi terkait dengan pamornya, di pamor pusaka ini ada jenis pamor yang berbentuk seperti ulat yang melengkuk-lengkuk. Biasanya dinamakan dengan pamor ular lulut. Filosofi dari ular lulut itu adalah ular itu ulat, lulut itu yang mengikuti. Lulut artinya itu
mengikuti dengan tuannya. Biasanya pusaka dengan pamor ular lulut itu banyak dimiliki oleh pemimpin. Harapannya semoga Tuhan itu memberikan lulut kepada seluruh bawahannya terhadap pemimpinnya tersebut. Artinya bawahannya itu kemudian mengikuti seluruh apa yang diinginkan dan dimanajemenkan oleh pimpinannya tersebut. Lulut juga berarti sebuah harapan semoga masyarakat yang ada di sekitarnya tersebut tidak menentangnya, lulut terhadap dirinya. Ini makna yang ada dalam pamor ular lulut. Sedangkan pamor yang lain bisa kita lihat seperti ada bundaran-bundaran kecil yang turun. Namanya pamor waswutah. Sebuah harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan wos. Wos itu beras, wutah itu utah. Artinya beras yang turun terus kepada kita. Sebuah harapan diberikan kerezekian oleh Tuhan yang terus menerus masuk kepada diri kita. Rezeki lancar, kehidupan bahagia dan sejahtera. Itulah harapannya. Oleh karena itu makna yang seperti itu harus dilanjutkan dengan usaha kita sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan. Sehingga filosofi yang terdapat dalam pusaka ini benar-benar akan dapat terwujud. Berikutnya ketika kita membahas lebih jauh dari gonjonya ini jenisnya adalah gonjo iras. Gonjo iras itu adalah gonjo yang menyambung. Jadi rata-rata pusaka itu gonjonya sendiri, bilahnya sendiri, digandengkan. Tetapi ketika iras maka gonjonya ini menyambung. Filosofi dari gonjo iras adalah keterpaduan, kesatuan yang utuh. Kalau dalam bahasa tauhidnya itu adalah manunggaling kawula Gusti, menyatu dengan persatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Seakan-akan ya satu itu nyawiji. Artinya dalam pusaka itu kesatuan, kebahagiaan dan kesempurnaan yang terdapat dalam gonjo dan bilahnya itu mengindikasikan adanya sebuah harapan semoga Tuhan itu juga akan memberikan kesempurnaan, kebahagiaan yang nyawiji kepada diri kita. Inilah filosofi dari gonjo iras. Sebagian dari pecinta pusaka menganggap pusaka itu masih akan tetap ada tuahnya jika antara peksi, gonjo, dan bilah atas ini masih utuh, menyambung. Oleh karena itu ketika pusaka dengan gonjo dan peksi serta bilah atas ini tidak dapat dipisahkan atau nyawiji atau iras, maka dalam kajian esoterinya bisa masuk dalam kajian keterpaduan yang tertinggi. Puncaknya keterpaduan, kesempurnaan, nyawiji, sebuah harapan semoga benar-benar Tuhan itu memberikan kesatuan yang utuh. Jiwa raga kita, kebahagiaan kita, atau hal-hal yang lain yang bersifat baik. Semoga nyawiji dengan diri kita, orang yang memegang pusaka tersebut. Ini adalah filosofi dari gonjo iras. Dalam kajian tauhid dikatakan manunggaling kawula Gusti. Seakan-akan manusia saking dekatnya dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Baik dalam keadaan sepi, keadaan ramai, dia selalu ingat
kepada Tuhannya. Baik dalam keadaan sempit, keadaan yang longgar, atau keadaan miskin, keadaan yang kaya, dia tetap menyatu dengan Tuhannya. Karena sebagian orang ada yang dalam keadaan kaya dia dekat dengan Tuhannya, dalam keadaan miskin dia jauh dengan Tuhannya. Atau dalam keadaan ramai seakan-akan dia dekat dengan Tuhannya, dalam keadaan yang sepi dia jauh dengan Tuhannya. Itu namanya tidak manunggal. Pusaka ini sebuah simbol filosofis untuk menjadi ajaran bagi kita bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai positif dalam pusaka tersebut sehingga kesejatian akan mampu kita dapatkan. Demikian kajian pusaka kali ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan pusaka ini kita masukkan dalam warangkanya. Terima kasih. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.